Halo, oke kita lanjut lagi ya. Selamat datang di IDX Pro Channel. Kita lanjut untuk di video yang kedua hari ini tanggal 7 bulan Juni 2022. Kita masuk ke saham-saham properti dulu. Oke, yang pertama yaitu adalah land. Nah, land rebound di MA 10. Ini dia berhasil bertahan di atas MA10 dan berhasil kembali ke atas MA5 nih. Nah, kalau teman-teman masih berharap land lanjut, nah besok boleh dipantau. Sekiranya dia akan lanjut naik, sekiranya dia naik ya, teman-teman boleh ambil posisi di harga 203. Tapi saya ingatkan, alokasi dananya jangan terlalu besar karena ini sudah pas banget ya. Hati-hati, takutnya justru setelah masuk ya, kalau mau trading cepat aja, trading kilat, nggak perlu hold panjang-panjang. Misalkan udah cuan, misalkan udah sampai target di atasnya boleh bungkus, tapi misalkan kalau dia lanjut breakout boleh masuk lagi. Oke, kita untuk land boleh ambil posisi di harga 203. Untuk targetnya yaitu di harga 224. Dan untuk stop lossnya boleh yang pakai low hari ini aja. Low hari ini adalah di harga 180. Berarti teman-teman bisa pakai harga 176 lah. Pakai 176. Ini sudah oke. Ini jadi buat trading kilat aja. Kalau misalkan tapi kalau misalkan dia berhasil close di atas 224 atau di harga 226 dengan close penutupan, teman-teman boleh masuk lagi nih. Tapi dengan tetap alokasi dana jangan terlalu banyak, mungkin 5% dari atau dana 5% itu nggak apa-apa karena ini sudah lumayan atau cukup tinggi lah ya. Lumayan, bukan cukup tinggi lagi. Bahkan ini sudah sangat tinggi untuk land. Gerakannya dari karena dia bergerak dari harga 60-an malah. Nah, 60, 70 sekarang sudah di harga 199, bahkan sempat menembus harga 200. Nah, ini lumayan, udah bukan lumayan, sangat tinggi. Jadi kalau mau masuk ya untuk trading cepat aja boleh. Kalau misalkan di 203 dia masuk tembus, bisa jualan nanti di harga 224. Tapi kalau misalkan ternyata dia close di atas 224, bolehlah kita masuk lagi untuk ambil beberapa persen lagi kalau dia masih mau lanjut plan ya. Tapi satu lagi, saya ingatkan ini bukan ajakan, ini analisa, cuma sekedar analisa dari saya. Jika teman-teman mau, ajakan sama sekali, disclaimer on ya. Kita lanjut yang berikutnya yaitu LPKR. Nah, LPKR ini kan udah pernah kita bahas berapa kali juga ya, PKR, LPCK. Nah, dia hari ini pun rebound di support 122. Rebound, sempat turun ke 122, dia naik lagi dan close di atas MA 50 justru malah. MA 50-nya itu ada di harga 126 dan dia berhasil close. Ini masih boleh diperhatikan. Tapi untuk buy, untuk harga buy, teman-teman bisa ambil spek buy dulu. Misalkan besok dia masih mau lanjut di harga 128, nggak apa-apa. Boleh di harga 128 atau justru malah mau di harga 129, itu juga boleh. Seperti itu. Mau untuk spek buy. Kalau saya lebih prefer di atas stop box gitu. Kalau misalnya di atas stop box dia bisa bertahan, karena di atas stop box ini masih ada MA 100 ya. Ini merupakan resisten yang biasanya sangat kuat, MA 100. Kalau dia bisa close atau bisa tembus harga 131 atau bahkan dia bisa close 32, ini akan sangat bagus sekali ya. Ini masih boleh sangat diperhatikan. Mungkin tidak besok atau mungkin 2 hari, kita lihat perkembangannya apakah dia akan sideways dulu. Tapi kalau misalkan langsung boleh teman-teman ambil posisi di 132. Misalkan mau spek buy di atas high hari ini atau di atas close hari ini juga boleh, seperti itu. Atau mau
pakai, wah ini ada resisten kuat di sini, saya mau ambil di atas 128 deh, itu juga boleh ya. Target 138, 142 dan 145. Stop lossnya juga masih sama ya, karena ini kan area support yang kuat ya. Jadi teman-teman lebihkan aja 1 atau 2 di bawahnya, supaya kalau pas kena 122 nggak langsung terjual seperti itu. Kita lanjut ke LPCK nya ya. Nah, LPCK hari ini menguat 2,6% justru. Nah, ini udah teman-teman yang pakai trading plan yang udah saya buatkan, mungkin udah ada masuk di 1360 ya. Udah masuk, karena ini spek buy-nya di 1360. Dan dia sebetulnya sempat breakout nih, sempat breakout top box di 80. Nah, tapi turun dan closing di harga yang sama 1340. Nah, targetnya itu udah deket lagi nih di 1410, 1450 dan 1555. Kalau misalkan LPCK besok lanjut, nah ini boleh juga diperhatikan dan akan semakin menarik, mengingat volumenya juga sangat berbeda dari volume-volume sebelumnya. Ini boleh diperhatikan. Nggak tahu ya dari sisi corporate action atau apa, kita nggak tahu, tapi melihat pergerakan volumenya udah semakin bagus, ini boleh teman-teman pantau. Nah, jadi kalau yang mau masuk besok di LPCK, kalau misalkan dia masih lanjut, boleh ambil posisi di 1385 atau di atas, atau di harga 1395. Mungkin kalau saya lebih rekomendasi di harga 1395. Saya rubah dulu ya, 1395. Nah, kalau hari ini yang beli di harga sebelumnya yang tadi masih bisa hold, tunggu kena targetnya dulu. Teman-teman boleh pakai target yang di 1410 udah cukup keluar, boleh, selama untung nggak ada masalah. Atau saya mau jual di 1450, itu juga boleh, bebas. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu MDLN. Nah, MDLN ini ARB justru. Nah, apakah besok akan lanjut ARB lagi atau enggak, kita nggak tahu. Tapi paling enggak ini masih ada support, yaitu paling enggak di harga low-nya dia kemarin di 97, tapi di 96-nya juga ada moving average nih di 96. Nah, kalau misalkan, kalau saya lebih prefer apakah dia tembus 96 atau kalau dia tembusin 96-nya saya baru keluar, atau dia akan mantul lagi ke atas. Jadi teman-teman boleh pakai beberapa opsi ya, misalkan dia takut ARB lagi. Nah, atau teman-teman taruh stop lossnya di bawah sini di harga, misalkan di harga 90, sesuai yang trading plan yang udah kita buat sebelumnya gitu. Waktu beli di sini nih, dia naik, teman-teman udah ada yang ngambil posisi ya, stop lossnya di 90. Kalau ditembus area support ini, area support 91, ini juga boleh gitu. Tapi kalau misalkan dia tiba rebound di harga 96, atau bahkan dia justru malah pembukaan malah naik ke atas, itu boleh diperhatikan. Buy-nya masih sama ya. Ini untuk trading plan-nya masih sama. Boleh ambil posisi di harga 107. Seperti itu. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu ASRI. ASRI juga begitu. Ini koreksi sempat kalau nggak salah tadi itu sempat 4% ya, 4 atau 5% ya, saya lupa. Nah, hari ini ASRI tapi dia akhirnya menguat kembali dan close minus 2,72%. Ini juga masih boleh dipantau untuk ASRI. Trading plan-nya juga masih sama, belum berubah. Kalau misalkan dia besok rebound atau balik ke atas, teman-teman boleh siap-siap nih ambil posisi ini untuk ASRI. Seperti itu. Ini masih boleh dipantau, karena mengingat posisinya dia ini udah masuk ke fase uptrend, karena moving average di atas, di bawah 50 itu sudah berada di atas MA 50 semua nih.
Dan juga MA50 nya udah mau cross dengan MA100. Ini sangat menarik kalau misalkan dia besok kembali ke atas. Targetnya masih sama di 188, ini paling dekat, lalu 196 dan 204. Oke, jadi dipantau terus ASRI karena ini baru banget berangkat. Apakah dia akan lanjut atau justru akan balik arah. Lanjut ke teman-temannya juga, APLN. Nah, APLN juga hari ini terkoreksi nih. Hari ini terkoreksi 1,67. Nah, ini sebetulnya trading plan-nya adalah di harga 121 sampai dengan 124. Nah, mengingat hari ini open dia naik, sempat naik terus turun nih. Dan teman-teman belum ada yang ambil. Kan untuk trading plan-nya untuk buy-nya di 121, mengingat dia jebol 120-nya, mudah-mudahan belum ada yang ambil lah. Masih boleh dipantau misalkan kalau besok dia balik lagi, karena ini dia sempat tembus MA100, balik lagi ke atas. Masih ada kemungkinan dia akan kembali ke atas. Tapi dengan trading plan masih sama ya, masih boleh pakai yang sama. Selanjutnya kita ke saham MMLP. Nah, MMLP ini belum sempat saya bahas ya. Sebetulnya signal tuh kemarin sudah muncul, cuman saya belum masukin ke watchlist karena belum bagus banget. Nah, kalau untuk hari ini sudah ada pergerakan yang lumayan baik, tapi sayangnya dia belum bisa close di moving average-nya. Ini sayang banget. Nah, tapi andai saja dia bisa close minimal di harga 508, ini akan sangat bagus di high-nya hari. Oh enggak, high-nya hari ini justru 510. Nah, kalau dia bisa close di minimal 508 udah bagus. Nah, besok kalau misalkan saham ini lanjut, teman-teman bisa mungkin ambil posisi di harga 508, itu juga masih oke. Sudah di atas moving average. Ini untuk spek buy ya, untuk spek buy. Coba kita buatkan aja langsung ini trading plan-nya untuk MMLP. Nah, MMLP susah namanya ya. Kita bisa ambil posisi spek buy di harga 508. Nah, targetnya di berapa? Targetnya kita bisa pakai target harga ini 586, lalu di harga 630 dan di harga 660. Oke, target pertama 586, lalu 630 dan 660. Untuk stop lossnya di berapa? Nah, untuk stop lossnya teman-teman tinggal cari aja support yang paling kuat di harga berapa. Nah, kalau ini sifatnya juga dinamis ya. Kalau misalkan teman-teman, wah saya mau pakai di bawah 482, kalau misalkan turun ke 480 saya boleh. Atau mau teman-teman mau ada yang mau pakai harga support yang paling bawah nih di harga 450, kalau tembus lagi ke 44 498 misalkan, atau 496 boleh. Kok 496 ya, di harga 448 maksudnya, aku jadi error nih. Oke, ini boleh teman-teman boleh pakai stop loss yang ya sekiranya kalau misalkan saya takut misalkan di tembus 428 malah turun jauh, misalkan mau pakai 478 juga boleh. Jadi ini sifatnya dinamis. Kalau dalam posisi dia baru naik seperti ini, saya lebih cari yang dekat-dekat aja. Saya nggak mau terlalu jauh karena dia belum confirm untuk close di atas moving average. Kalau saya boleh rekomendasikan boleh pakai
pakai stop loss di harga 478. Udah, ini juga oke. Nah, boleh pakai harga ini untuk trading plan-nya. Oke, untuk MLP. Lanjut ke saham berikutnya, Pakuwon. Nah, Pakuwon hari ini justru malah turun 0,97%. Tapi masih di area-area itu aja. Ini bisa kelihatan area supportnya nih. Jadi mungkin selama dia masih di atas 0,05, kemungkinan dia masih akan sideways. Masih boleh dipantau untuk Pakuwon. Jadi kalau mau beli, saya sarankan di atas stop box. Karena dia udah ada sideways dari mulai start tanggal 17 Mei ini udah mulai sideways. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout top box harga 525 dan langsung ke harga 530, teman-teman boleh ambil posisi. Nah, targetnya juga masih sama 60, 580 dan stop loss kita pakai di 485. Seperti itu. Ini untuk Pakuwon. Oke, mungkin di video kedua untuk hari ini tanggal 7 sampai di Pakuwon dulu. Nanti saya akan update saham-saham berikutnya, jadi stay tune terus di channel ini, jangan kemana-mana. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa subscribe supaya bisa ikutan nonton video-video analisa berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi, bye-bye.